Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga kalian selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita masuk pertemuan ke-8 tentang teks puisi. Nah, kali ini adalah menyajikan puisi berdasarkan gagasan atau ide pokok yang didapat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi selanjutnya, kita berdoa dulu supaya apa yang nanti Ibu sampaikan bisa kalian terima, bisa kalian serap dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan menjelaskan di pertemuan yang ke-8 ini. Kali ini adalah menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis ataupun lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa? Supaya peserta didik mampu menulis puisi sesuai dengan gagasan yang diperoleh. Nah, nanti sebenarnya Ibu mengharapkan materi teks puisi ini selesai, minimal kamu punya satu hasil karya kalian tentang puisi. Temanya sebenarnya bebas, mau temanya tentang apa aja. Nah, jadi hasil produksi kalian sendiri tanpa lihat dari Google, tanpa campur tangan siapapun. Ini hasil murni benar-benar puisinya buatan kalian sendiri. Jadi nanti setelah ini sudah habis, Ibu berharap kalian bisa menghasilkan satu puisi karya kalian sendiri ya. Di sini ada cara menulis puisi. Ciri-ciri puisi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, puisi memiliki bahasa yang padat, bermakna konotatif, bersifat sugestif, ekspresif, asosiatif, dan megis. Ya, jadi puisi memiliki bahasa yang padat. Padat itu berarti bukan sedikit ya, tapi walaupun sedikit penuh makna. Makna konotatif itu kita sudah dipelajarin yang sebelumnya. Konotatif itu berarti bukan makna sebenarnya, kita berarti menggunakan bahasa kias. Bersifat sugestif itu adalah dapat mempengaruhi. Bersifat ekspresif itu adalah mengekspresikan kemampuan kita. Asosiatif itu adalah menggabungkan. Dan megis itu adalah mempunyai daya tarik. Nah, itu ciri-ciri puisi. Yang kedua, dari segi bentuk, puisi seringkali tersusun berupa larik-larik atau bait-bait. Jadi kalau misalnya ada larik puisi pada baris pertama, jangan bingung ya. Larik itu sama dengan baris. Jadi kalau larik sama bait itu beda. Bait itu 1 bait 4 baris, kalau larik itu adalah baris. Jadi 1 bait ada 4 larik. Larik sama dengan baris. Yang ketiga, puisi seringkali mementingkan rima dan bunyi. Biasanya rima di akhirnya apakah harus sama atau harus berbeda. Manfaat menulis puisi itu terbagi menjadi 6. Yang satu adalah sebagai alat pengungkapan diri. Yang kedua, sebagai alat untuk memahami secara lebih jelas dan mendalam ide-ide yang ditulisnya. Yang ketiga, sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap lingkungan. Yang keempat, sebagai alat untuk melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan bersastra. Yang kelima, sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan menggunakan bahasa. Keterampilan yang keenam, menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Yang ketujuh, meningkatkan inisiatif penulis. Jadi sebenarnya manfaat menulis puisi yang di sini ini adalah bentuk pengaruh dari apa yang sudah kita tuangkan dalam bentuk puisi. Nah, cara menulis puisi ini terbagi menjadi 4, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, balik lagi, adalah menentukan tema. Pencarian ide untuk menulis sebuah puisi merupakan tahap persiapan dan usaha. Ketika hati seseorang tergerak untuk menulis puisi, maka ia harus berusaha mencari ide yang akan dituangkan dalam puisinya.
Jadi kalau misalnya kita pengen bikin puisi itu pasti yang pertama dituntut adalah kita menentukan tema. Jadi kita mau menuangkan tentang apa? Kekecewaan kah, kekesalan kah, kegembiraan kah, atau yang lain-lain. Jadi puisi itu akan tercipta bagaimana sikap si penyair dalam membuat puisi. Yang kedua adalah mengedepankan ide. Artinya setelah ide diperoleh, penulis harus berjuang untuk mewujudkannya dalam bentuk puisi. Nah, pada tahap ini penulis memerlukan perenungan untuk mengolah dan memperkaya ide yang didapat dengan pengalaman batin. Jadi jadi kalau misalnya kita mau menentukan tema, berarti kita idenya apa nih, kata-katanya nih yang bisa dituangkan dalam tulisan. Nah, pengalaman-pengalaman yang udah kita rasain dalam hidup kita itu bisa kita tuangkan dalam ide kita. Nah, yang ketiga adalah mewujudkan ide menjadi puisi. Untuk mewujudkan ide menjadi sebuah puisi dibutuhkan keterampilan berbahasa. Karena bahasalah yang Anda gunakan atau yang kalian gunakan sebagai media ekspresi. Jadi kita bermain kata-kata kalau puisi ya. Nah, Anda harus bergelut dan bergulat dengan kata-kata. Kreativitas Anda untuk memilih diksi dan majas ditantang pada tahap ini. Yang keempat adalah mengevaluasi hasil tulisan. Setelah Anda selesai menulis puisi, Anda dapat melakukan penilaian secara kritis terhadap puisi yang telah Anda buat. Bila perlu, puisi tersebut dapat dimodifikasi, direvisi, ditambah, atau dihilangkan bagian-bagian yang tidak sesuai. Evaluasi juga dapat dilakukan dengan membandingkan puisi Anda dengan puisi orang lain untuk melihat apakah puisi Anda ini benar-benar sudah memiliki kriteria yang baik atau sudah bisa diterima di masyarakat atau sudah diterima oleh orang lain. Nah, selain itu juga mendiskusikan puisi kalian dengan orang lain untuk mendapatkan masukan atau penyempurnaan dari karya yang sudah kita buat. Jadi kalau misalnya kita punya puisi, jangan sungkan-sungkan untuk teman baca puisi yang kita buat, puisinya bagus, tapi kurang ini ya. Nah, berarti kita harus terima. Makanya di sini ada tahap-tahapannya. Pertama nentuin ide dulu, mengendapkan ide, mewujudkannya dalam bentuk tulisan, terus kita evaluasi melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sini ada contoh puisi. Judulnya adalah Sinabuna. Berbulan meronta, porak-porandakan seisi kota. Saat itu kau termenung, pukul 10 asap membumbung. Abu bergelembung mengepung, saudaraku datang disambut gulung. Akhirnya berkabung seisi kampung. Nah, puisi di sini itu menggambarkan suasana Gunung Sinabung. Ini judulnya adalah Sinabung yang hendak meletus. Nah, pilihan katanya tepat untuk tema puisi tersebut karena meletusnya Gunung Sinabung. Jadi kalau misalnya kita membicarakan masalah Sinabung, yang kita bahas adalah tentang Sinabung. Entah apakah keindahannya, apakah tadi ketika lagi ada musibahnya. Nah ya, di sini kalimatnya adalah puisinya, judulnya itu adalah Sinabung, menggambarkan suasana Gunung Sinabung karena Gunung Sinabung suasananya banyak ya. Nah itu yang kita mau angkat. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah, anak-anak ibu yang di rumah pengen bikin puisi, tentuin dulu temanya. Setelah tentuin temanya, isinya pengennya tentang apa, wujudkan itu dalam bentuk ide, lalu dituangkan dalam tulisannya. Nanti baca, suruhlah orang-orang terdekat kita untuk baca, sudah layakkah puisi kita kita ikut lombakan, atau kita bukukan, atau yang lain-lain. Jadi nanti setelah materi ini selesai, Ibu minta tolong kalian di rumah harus menghasilkan satu puisi karya kalian sendiri. Nanti kirim di Google Classroom ya, atau di WhatsApp guru yang mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Oke, sampai di sini pertemuan materi teks puisi. Nanti di hari Senin depan, nah itu nanti kita akan ada ulangan puisi. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi untuk di bab selanjutnya. Tetap ingat jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya, tetap pakai masker, tetap rajin cuci tangan. Tetap jaga kesehatan ya.
Sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.